Ini kira-kira berapa HP Pak Priyo? Last Dino itu sekitar 305 HP. 305 Ya, horsepower. BHP. Ya, 305. Untuk torsi sekitar 650-an Nm kalau nggak salah. Untuk torsi sekitar 650 Nm. Ya. Padahal standarnya berapa? 300-an sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di Soul ID Project. Kali ini kita mau bahas apa, brother? Nah, pasti kalian penasaran kan? Nah, oke, kali ini akan perkenalkan dulu nih teman-teman saya. Di sini ada Mas, ya Mas? Fikar. Di sini ada Mas Fikar dan di sini ada Pak Priyo. Nah, Pak Priyo, brother. Nah, di sini kenapa belakang ini ada sebuah mobil Toyota Innova langsung dibuka kap mesinnya, guys. Nah, pertanyaannya, apakah Innova ini kenceng? Pasti kenceng kan? Nah, tapi kita akan mengulik modifikasi Innova milik Mas Fikar yang digarap oleh Pak Priyo, brother. Nah, untuk ikuti keseruannya, check it out, brother. Nah, oke, brother. Kali ini saya mau tanya dulu nih. Ini Innova tahun berapa, Mas Fikar? Innova tahun 2012 tipe G. 2012 tipe Iya. G ya. Nah, Matic ya. Matic diesel. Diesel Matic ya. Diesel Matic, brother. Nah, untuk eksterior sendiri, kira-kira perubahannya apa aja ini, Pak Priyo? Untuk headlamp kemarin kita bawa ke Meong Speed ya. Perwakilan Jong Motor Surabaya untuk diganti dengan bilet Hypervision, baik itu untuk fog lamp maupun headlampnya. Ini kan sebenarnya kalau untuk diesel kan nggak ada body kitnya. Ini semuanya body kit kita tambahin pakai body kitnya Innova Luxury. Innova Luxury Ya, dari bumper depan, side skid sama bumper belakang. Oh, oke, sebentar Pak Priyo, kita mau bahas lampu dulu. Nah, di sini kan ada sebuah lampu yang sudah di custom, brother. Nah, untuk customnya sendiri ini di mana, Pak Priyo? Di Meong Speed Meong Speed, itu perwakilan Jong Motor. perwakilan yang Ya, motor. itu di Purwokerto. Oh, perwakilan di Purwokerto. Tapi ini dari apa namanya? Dari originalnya terus dirombak ya? Ya, ini di black housing, Terus diganti bilet Hypervision. Nah, kemarin juga dikasih alis sih sebenarnya, ada tambahan juga. Jadi, ada tambahan juga. Lah, terus untuk fog lamp ini kan juga udah ada perubahan ini, Pak Priyo. Nah, untuk Itu fog lamp sendiri pakai apa? bilet juga. Pakai bilet juga. Ya, bilet. Mas Fikar sini dong. Yang punya malah bingung nggak? Ya biar apa? Berarti ini mobil memang apa-apa jenengan itu misal kepingin ganti lampu, ganti apa, rasanya memang sama Pak Priyo ya? Kalau Pak Priyo terutama awalnya di mesin. Awalnya di Tapi mesin. kalau lampu kemarin ya pengen ganti sendiri Oh, aja. pengen ganti sendiri Dari aja. Pak Priyo dari mesin sama body kit. Sama body kit. Udah Berarti jadi ini semua. memang dari fog lamp sama lampu depan itu udah custom ya memang ya. Udah. Oke. Nah, memang kalau Grand 2012 itu memang posisinya memang grillnya masih belum ya. barong ya, Pak ya? 2012 itu masih karena orang nyebut Camry. Masih Camry. Ya, masih Oh, Camry. gitu. Nanti kalau udah 2013 sudah Barong Dono itu. Oh, Barong Dono. Kalau spion ini kan 2012 tipe G ya. Ya. Ah. Spion ini juga kita ganti Ganti? seri V, asli seri V sudah retract. Oh, sudah retract ya, Pak? Ya, retractnya juga udah otomatis. Jadi kalau misalkan kita pencet
kunci nutup sendiri. Nutup Kalau sendiri. misalkan kita kontak buka. Oh berarti sendiri. ikutnya sentral lock kontak Sentral ya. kontak ya. Oke, Mas Fikar, untuk perubahan sendiri kalau dari Innova ini eksterior apalagi selain yang di depan ini? Dari body kit sama lampu, ada stop lamp juga. Ada stop lamp udah ada Stop lamp perubahan. juga saya beli aftermarket. Aftermarket. Terus ban sama pelek sih paling. Oh, coba kita lihat stop lamp dulu ya, Bang ya. Ayo. Oke, brother, kali ini kita sudah berada di belakang bodi Innova G tahun 2012 milik Mas Fikar. Nah, ini sudah ada perubahan di stop lamp. Ini stop lamp pakai apa, Mas? Kalau stop lamp ini saya beli aftermarket yang black smoke ya Mas ininya. Oh, yang black smoke. Iya, ininya yang apa? Smoke hitam gini loh. Oh. Jadi kan ada yang hitam, ada yang kaca mika standar itu. Oh iya, tahu bening ya. Candy biasanya. Gimana Pak? Ada red candy, black smoke sama standar. Sama kalau salah. standar. Oh, tapi ini udah Ya. ganti ya. Ya. Kalau boleh tahu Kelihatan. ini para Innova lovers kepingin beli stop lamp kayak gini, kira-kira harganya berapa? Kalau stop lamp ini 2,5 apa ya? 2,5-an Kalau udah nggak dapet salah ya? 2,5. Iya, kayaknya di online shop banyak deh. Nah, untuk ini kalau custom namanya Dogtail, kalau original namanya apa, Pak Ria? OM ya. OM. Ini OM sih. Ini masih OM-nya 2012. Ini luxury. Luxury. Oh, Semuanya berarti luxury. udah nggak tipe G kan? Bukan. Pantesan ini beda sampai ke bawah ya, Iya. ini ya. Bedanya gitu. Kalau tipe G kan cuma sampai di sini aja ya kayaknya kalau Iya. nggak salah. Jadi semua dulu itu dari belakang body kit Ya, semuanya ori OM. luxury untuk apa Innova luxury. Sampai ini pun juga luxury ya ini ya. Semuanya luxury. Ini terus ini apa license plate License plate. juga punyanya luxury dulu. Oke, mantap brother. Nah, buat kalian Innova 2005 bisa upgrade kayak gini, mantap. Bisa banget loh. Bisa. Iya, kalau saya bilang sih sebenarnya mobil ini kalau seneng kenceng, muat banyak, Muat bisa buat banyak. keluarga, worth to buy lah. Oh, Bener fleksibel lah. Gimana, Bang? Paling fleksibel lah. paling fleksibel brother. Nah, mungkin saya kepengen nih besok-besok kalau semisal ada kesempatan pengen buat Innova 2005 tapi saya upgrade ke 2012 bisa tanya-tanya sama Pak Prio ya. Monggo. Rasa-rasa modifikasi guys. Nah, oke, untuk sekarang saya kepengin bahas undercarriage nih Bang. Nah, undercarriage itu kita mau ke depan apa ke belakang kita lihat aja ya. Ini Boleh. kan pakai udah ada perubahan di velg. Boleh di sini aja depan aja, enak kayaknya enak depan ini. Pelek ini kopi super ya. Gimana Pak? Sebenarnya gini, kalau pelek ini kita lagi nyari yang sekiranya sesuai Speknya. Speknya. Lihat looknya lah Lewat sama looknya. sesuai budget. Cuman sesuai. karena ini kondisinya ban sih sebenarnya udah dapet kan. Continental, kontak MC Pep juga lumayan. Ini profil ban pakai Continental MX kontak ukuran berapa ini, Pak? Ini kalau Continental ukuran 225 55. 25 17. ring 17. Nah, terus ini untuk pelek sendiri pakai apa? Ini Rep TE 37 Saga. 37 Saga. Memang rencana sih mau ambilnya yang kayak gini, cuman kita belum dapat Belum dapat ya. dan belum cocok harganya juga ya. Cocok harganya kira-kira budgetnya mau beli berapaan di kisaran berapa, Pak? Waduh. Budget ini kalau bisa ya dapat seminimal mungkin. kalau bicara budget. Kalau ini masih original. Original bukan? Ini Rep. Replika, cuman ya, kepingin belinya yang original, Ya. kayak 37 original. Ya. Ya biasanya di angka-angka 40 lah ya, kalau 30, 30, 40 ya. Nah, untuk pengereman masih standar. Cuman oversize rotor. Oh, oversize rotor, Ya. walaupun masternya itu masih standar. Standar. Jadi rencana ada dua opsi. Gimana? Mau ganti BPK bisa, Hmm, atau mau ganti masternya pakai VRZ. VRZ, Fortuner VRZ. Ya itu kan dua piston, Aha. tapi nanti pakai piringannya yang rotornya yang 330 ya. Iya. Minimal 330 lah. Gitu. Tapi kampas tetap mandek, Mas. Kampasnya tetap mandek. oke. Iya. Oh. Nah, untuk ini kan mobil kayaknya masih tinggi standar, apakah udah dipendekin sedikit atau pakai coilover? Coilover ini. Coilover. Pakai coilover apa?
Hotbeat DT1. Hotbeat DT1. Kayaknya itu harganya 14 jutaan ya? Zaman dulu ya. Zaman dulu. Zaman dulu. Karena saya udah pernah pakai itu, tapi nggak buat Innova dulu. Ya, Hotbeat DT1 untuk per kita pakai depan 10 diesel, belakangnya Mercy Boxer kalau nggak salah Mercy Boxer W124 ya. W124. Oke, brother, terima kasih ini Pak Priyo sudah agak mengulik sedikit tentang Innova G 2012 milik Bang Fikar. Nah, sekarang kita akan bahas masalah mesin. Ikuti keseruannya guys. Ini kita yang paling kita tunggu-tunggu guys. Check it out. Oke, brother. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu ini perubahan mesin yang sudah sangat signifikan. Nah, sebelum kita bahas mesin, ini kira-kira berapa HP Pak Priyo? Last Dino itu sekitar 305 HP. 305 ya, horsepower. Ya, 305. Untuk torsi sekitar 650-an Nm kalau nggak salah. Untuk torsi sekitar 650 Nm. Ya. Padahal standarnya berapa? 300-an sih. Standarnya ini kan 105. 105 HP. Ini udah 305. 305. Torsinya dulu 300-an, ini jadi 650. Jadi naiknya ya lumayan sih. Oke, brother. Nah, sekarang kita akan mendekat ke sini. Nah, untuk pertama ini, untuk perubahan mesin, seandainya kita mau bikin Innova seperti ini, Pak Priyo, pertama apa sih yang kita lakukan untuk merubah agar kita itu yang namanya modifikasi kepingin step by step biar bener ya. Nah, kira-kira pertama apa ini? Jadi sebenarnya ada 3 kan, misalkan basic leg tuning. Kita punya Innova diesel paling cuman ganti downpipe, ganti KNN, terus kasih SIM atau ring di wastegate. Itu udah lumayan sebenarnya. Aku penasaran Pak Priyo, yang namanya wastegate itu ada eksternal sama internal. Nah, itu bedanya apa? Nah, ini aku agak susah nih. Agak repot nih. Jadi gimana? Nah, itu aku pada intinya ini kalau ini pakai apa? Ini internal. Kalau ini agak repot aku jelasinnya. Harus yang lebih suhu. Harus lebih suhu. Sebenarnya yang namanya modifikator itu hanya gimana ya? Hati ya Pak ya? Hati. Ada lagi ya. Kalau saya sih soponkan ke orang aja yang paham. Udah aku maunya kayak gini kencang. Benar. Ini kalau kita bahas. Sepengetahuan Pak Priyo. Ini turbo pakai turbo sejuta umat ini. Buat kalau anak Innova pakai i turbo RHF4. Nah, ini i. Kalau diameternya berapa? Biasanya ada beda-bedakan turbo kan diameter berapa? Kalau diameter saya kurang jelas. Kurang jelas. Turbo ini bisa nahan tekanan kurang lebihnya maksimal sampai 2 bar masih kuat lah. 2 bar. Kalau 1 bar apa 2 bar itu bedanya apa? Ya kan itu kan tekanan dari tekanan angin ya? Ya, dari sirkulasi turbonya itu kuat sampai berapa? Oh gitu. Terus yang jelas intercooler. Ini sebelumnya belum ada intercoolernya. Cuman hanya ada radiator aja. Ini radiatornya di mana ini Pak? Radiatornya ini. Ini terus intercoolernya di bawah. Di bawah. Ini pipingnya. Ini pipingnya. Flag. Terus di sini ada ATF cooler. Ini ATF cooler namanya. Ya, ATF cooler pakai Hayden. Terus juga kita sudah pakai kipas angin. Terus yang besar-besar dulu ya. Iya, yang besar-besar dulu. Ini OCT ini untuk apa gunanya? Menampung uap oli. Oh, untuk menampung uap oli. Biasanya kalau sebentar Pak, kalau Innova Diesel Matic itu kan biasanya untuk perawatan sendiri nih. Untuk perawatan sendiri kan ada filter udara, filter oli. Nah, ini terus ada tambahan sendiri? Nah, ini hanya untuk nampung aja. Oh, hanya untuk nampung aja. Oli biar nguap biar nggak habis, ditampung nanti balik lagi. Ini ada 2 ini selangkah. Oh gitu ternyata. Jadi ini kalau sebenarnya melihara Innova diesel itu ya gampang sih. Gampang. Contoh ini kita pakai KNN, filter udara KNN. Paling yang kita ganti itu cuma ganti filter oli sama filter solar. Oh, filter solar sama filter oli. Kalau filter udara nggak udah.
Udah kan kalau KNN paling cuman biasanya kita punya 2 ya, satu yang kita pakai, satu buat spare. Paling kita buat dibersihin. Paling karena sebenarnya kalau KNN itu kan lifetime. Kalau asli ya, asli itu untuk seumur hidup. Oh gitu. Nah, ada lagi nggak? Pak? Ini Dastek udah belum ini? Dastek pasti. Pasti. Jadi ini dulu di remap. Remap ecunya. Ya. Terus habis itu ditandem sama Dastek. Ditandem sama Dastek. Jadi saya bikin ini nggak langsung kayak gini. Dulu step by step tetap ya. Kurang lebihnya hampir 2 step. 2 step. Pertama komposisi tetap turbo EG. Tapi internalnya masih standar. Internal masih standar. Cam sama nozzle masih standar. Terus gitu. Berikutnya ganti cam sama nozzle-nya yang improvement. Ya, Denso punya tapi udah improvement. Ya tembus dari 305 karena itu. Oh, tembus 305 HP itu karena itu improvement ya, itu. Improvementnya karena cam sama nozzle. Oh, karena cam sama nozzle. Dan ini semua ini aksesoris ya Pak, ini ya, kayak flag ini aksesoris. Terus ada lagi Pak ini Pak? Paling ya ini koyorat to play. Ini fungsinya buat apa ini Pak? Radiator kan, radiator to play ya buat dinginin sih. Oh gitu. Buat dinginin. Kalau originalnya kan nggak ini kan? Nggak. Karena ini kelihatan lebih besar ya. Ya karena to play. Karena to play. Dua lapis kan. Nah, terus ini untuk radiator kita lubang juga di sini. Di mana Pak? Ini ada kita lubangin. Oh iya ya. Ini ya. Ya karena ini gini. Mobil diesel itu perlu asupan angin yang cukup juga. Jadi ini saya pernah turbo itu udah pernah pecah sekali dulu. Karena apa? Karena brake pressure. Ternyata ini rapet, knalpot juga ternyata knalpotnya dulu hanya ini kan cuman downpipe. Downpipe ke belakang masih standar. Kalau ini kan downpipe udah dirubah sama dari depan sampai belakang. Sekarang udah dirubah. Jadi downpipe ini Thailand punya. Depannya Kansai, ke belakangnya 507 Surabaya. Oh, buatnya di situ ya Pak ya, Surabaya ya. Berarti ini downpipe dari depan sampai bawah ternyata sudah ada perubahan, brother. Nah, oke. Pak Priyo, terus apalagi nih yang bikin saya penasaran sama mobil ini? Gearbox sudah pakai ini ya, Transgo ya. Ya, gearbox Transgo. Gigi Transgo. Ya. Transgo ini sebenarnya masih setelan medium ya. Jadi ada hot rod. Kalau hot rod udah, kalau kita masukin gigi udah rasanya udah sprint. Agak rasanya agak kayak apa ya? Dorong. Ada jeduk. Oke, Mas Fikar sini Mas Fikar. Cobetan terus Mas Fikar. Akhirnya lali deh. Ya, nah untuk ini kan buat harian. Iya. Ada kendala nggak? Semisal nih kan Mas Fikar kan bukan asli Wonosobo ya. Nah, asli Purworejo biasa bolak-balik untuk balik kerja pulang ke rumah. Ada kendala nggak kalau di jalan rasanya itu gimana kalau dengan mesin yang sudah nggak standar ini? Kendalanya nggak ada sih. Nggak ada. Malah enak ya, malah enak. Terus jalan di sini kan konturnya lika-liku itu ya kanan kiri. Pegunungan ya. Dia nggak suspensinya stabil ya. Enak banget ya. Dengan suspensi yang udah kayak gini. Oke, begitu brother. Habis ini kita akan ulik-ulik sedikit tentang interior dan mobil ini brother. Check it out. Oke, what's up brother? Nah, sekarang kita ada di dalam mobil owner milik Mas Fikar, Innova G tahun 2012. Dan di sini juga ada Pak Priyo, sang modifikator mesinnya ya. Ini memang untuk, kalau menurut saya sih kalau yang namanya modifikator itu kita saling tukar pikiran ya Pak Priyo ya, biar kita tuh tahu apa yang namanya modifikasi yang baik dan benar dan step by step itu biar gak rusak mobilnya, karena modifikasi itu yang benar itu tidak merusak tapi malah membuat bagus mobil ya Pak Priyo. Nah, untuk audio sendiri ini pakai apa Mas Fikar ini audio? Kalau audio Mas Fikar audio ini
lumayan campur-campur ya Mas. Campur-campur. Tapi ini kayaknya ini saya lihat dari depan ini udah 3-way ya. Nah, kayak ini 3-way. Kalau dari mulai depan dari head unitnya itu pakainya Kenwood. Ini sudah Android juga. Apa namanya? Bukan Android. Bukan Android, tapi ini Bluetooth bisa sama Spotify. Spotify bisa. Saya kira tadi ini saya pertama lihat mobil ini tuh kayak Android ya, sistemnya ya. Sistemnya hampir mirip. Gitu. Sistemnya hampir mirip. Tapi belum Android. Nah, untuk head unit ini kan dari Kenwood, berinya berapa Mas Fikar? Itu kan agak lupa sih. Tapi kalau sekarang sekitar 7 jutaan ya kayaknya. Mungkin 7 juta, 8 juta mungkin ya. Mungkin ya. Atau udah generasi yang ya, baru lagi atau berarti 7019 ya. Iya. 7019. Nah, untuk depan ini pakai apa ini? Kalau dari Twitter itu dia pakainya NV. Pakai NV. Kalau spek jelasnya saya kurang paham. Terus, cuman ikut penganu ya, toko audionya ya. Cuma diinstal aja ya, yang penting ya. Yang penting suaranya enak lah, Mas. Terus gitu. dari mid range-nya dia pakai Ground Zero. Sama mid bass-nya pakainya NV juga. Sub-nya pakai satu sub. Subnya pakai satu sub, cuman ngangkat dua power ya, dua power buat ngangkat satu sub. Enggak. sama 3-way apa gimana? Dua power, satu power ngangkat sub, satu power ngangkat 3-way. Oh gitu. Dan dikontrol pakai prosesornya. Prosesornya pakai apa, Bang Rika? Prosesornya pakainya Soundstream. Soundstream sintesis. Itu kan box kan kayaknya SQL ya, memang SQL itu. Enggak, kalau ini SQ. Maksudnya SQ. Iya. Biar lebih nyaman lah Mas di mobil. Sesuai umur ya, Pak. Sesuai umur. Kalau Pak Prio sukanya apa, Pak? SQ. Itu sesuai umur juga. Sesuai umur SQ. Nah, oke, brother. Nah, saya sangat penasaran banget. Ini namanya apa ini, Pak Prio? Ini AVCR untuk electronic bus controller. Itu gunanya apa? Mengatur bukaan turbo. Cuman dia diatur secara elektronik gitu. Kan ada manual, dia pakai apa ya? Yang kayak manual itu kayak kecil biasanya itu. Kalau manual lah, ini pakainya diatur pakai alat ini. Diatur pakai alat itu. Ini seri AVCR Apexi Black Edition. Belinya berapa dulu, Pak? Ini dapat dari temen yang kebetulan juga pemain Innova lama juga. Nah, ini pensiun. Ini termasuk katanya barang rare juga. Rare item ternyata. Kalau beli sekarang berarti nggak ada dong, Pak Bro ya? Sudah nggak ada kalau Sudah nggak ada yang ini. Cuma kalau versi lain ada ya? Ada macam-macam. Ada Grady, ada macam-macam merek lah. Grady yang jelas sih yang kebanyakan sekarang Grady. Karena ini sekarang rare item, fungsionalnya juga udah beda ya, Pak ya. Ini masih berfungsi semua. Semua. Ini kayak misalkan bos. Ini berapa kita misalkan berapa bos bukaannya. Ini kayak ya ini fungsinya sih display ini sebenarnya kayak bus meter juga sih. Jadi kita nggak perlu pasang lagi indikator bus itu kan meter. Itu kan indikator bus meter. Ini indikator EGT. EGT itu apa? Jadi EGT itu gas buang kendaraan. Jadi kalau mendeteksi panasnya gas buang. Jadi kalau misalkan ini udah penuh, satuannya ini pakainya Fahrenheit. Jadi kalau sudah panas sampai 12 biasanya, Pak. Biasanya sekitar 12,5 lah. 12,5 baru membuang ya? Enggak, biasanya dia panas. Itu batas limitnya, jangan sampai di atas 12,5. Oh, berarti kalau di atas 12,5 kita harus berhenti ya, Pak? Berhenti gas, soalnya nanti biasanya turbo jebol. Yang kedua bisa internal kendaraan. Cuman kalau penyakitnya inovasi biasanya lebih ke makan di gasket. Gasketnya pasti kalau nggak kena turbo jebol berarti gasketnya yang pecah atau kebakar. Oh gitu. Kalau gasket kebakar, kompresinya nanti pincang toh. Nah itu yang bahayanya di situ. Cuman kalau masalah robust dan kekuatan nggak
saya lebih ini 2KD sih. Walaupun saya sekarang penikmat 2GD. Untuk mobil tangguh itu 2KD. 2KD. Nah, oke Pak Priyo. Nah, sekarang ini kan pakai luxury ya kayaknya ya. Ya, luxury udah ada perubahannya ini ya. Ini pakai seri V. Ya V ini, seri V. Bukan luxury. Bukan. Ini memang seri V. Dulu saya beli memang saya backlit kulit juga, ini kulit asli Toyota. Akhirnya dulu sih udah kopek kayaknya udah di backlit lagi di Semarang sih ini dulu. Cuman ya kondisinya udah lumayan bagus. Sebenarnya mobil ini hampir keseluruhan itu sudah kayak seri V. Kurang ABS. Cuman ini masih kayak kompor. Iya, maksudnya ini kayak kompor ini belum digital ya. Tapi kalau bikin digital mungkin juga nggak worth it juga. Karena kan tipe G ya Pak ya. Kabel-kabel. Gitu. Cuman ya. Kalau ini untuk apa ini Pak? Nah ini saya dari dulu ini bingung, ini kayaknya ini alat obu tol ya. Karena ini sebenarnya ini mobil ini 2012 saya masih di Jakarta, 2013 ini mobil keluaran 2012, saya belinya tahun 2013, baru 6 bulan. Tapi belum, dari dulu emang sudah ada ini? Tapi nggak tahu ini buat apa. Kata temen sih ini buat ini siapa? Kalau ngetap tol itu kan ada alat obu itu kan, kalau Jakarta. Iya, gitu. Kemungkinan itu, cuman nggak pernah tahu ini fungsinya apa. Kalau ini kayak dashtek kita di sini semua malah. Iya, di dalam sini ya. Jadi ada puteran di sini untuk mapping, ada 1, 2, 3, 4 map. Dulu karena ini kan mobil dipakai kadang keluarga, takutnya anak kecil main puter-puter ya. Makanya merubah dashtek ya. Ya, merubah setelan atau mungkin lama-lama malah puterannya rusak, akhirnya saya taruh di bawah. Taruh dashteknya sendiri ada di bawah sini dulu. Ada di bawah sini ternyata. Dari map, dashtek, jadi ini termasuk bangunnya nggak lama-lama, maksudnya udah lama banget sih terakhir 2019 ya Mas ya? 2019 ya. 2019 itu terakhir ganti cam sama nozzle sama koyorat. Oh gitu. Kayaknya sama tuning deh. Ya, retun ya. Retun. Oke brother, nah sekarang ini saya mau tanya si owner nih Mas Fikar. Ini berarti dia suka nih kayaknya ini apa ini Mas? Kalau itu buat telepon Mas. Oh buat telepon. Iya, berarti jadi, di jalan memang suka telepon ya. Kalau kita nyambung Bluetooth, jadi teleponnya mikrofonnya ke situ. Oh gitu. Jadi suara kita biar nggak, kan kadang ada kalau nggak ada mikrofonnya pecah gitu suaranya. Oh gitu, biar penyaring suara biar juga enak ya Pak ya. Rata-rata kalau Kenwood pasti dikasih itu ya. Oh ini berarti bawaan dari head unit. Oke, begitu brother. Hari ini terima kasih sekali udah diberi kesempatan buat review mobil Toyota Innova 2012 tipe G milik Mas Fikar, dan di sini juga ada Pak Priyo. Ya. Nah, katanya juga ada program buat ribon ya, Pak. Ribon ya, ini karena corona aja. Karena corona. Duitnya buat beli beras dulu kan. Iya. Nah, begitu brother. Besok mungkin saya kepingin nih, seandainya saya kepingin modifikasi Innova, mungkin bila ada rezeki bisa beli Innova. Monggo. Bisa tanya-tanya sama Pak Priyo dan Mas Fikar. Begitu, Mas Fikar. Oke, kita keluar nih, Pak Priyo. Oke, brother. Ngabuburit kali ini cukup seru sekali, bisa bersama orang-orang yang suka modifikasi juga, apalagi di dunia pergijangan seperti ini logo Kijang guys. Dan ini juga buat kalian yang kepingin pesan kaos Soul ID Project Limited Edition, bisa DM link di bawah ya. Dan ini Instagram, jangan lupa follow Instagram Soul ID Project guys. Nah, oke Pak Priyo dan Mas Fikar, terima kasih banyak sudah bareng. Mungkin besok seandainya ada kesempatan lagi bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang Innova ya Pak Priyo ya. Sama Mas Fikar juga. Nah, terima kasih buat kalian yang suka video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe brother. Oke, thank you.